Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ipan dengan nomor NIM 28920500036. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 4. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tugas ujian tengah semester genap tahun 2022 dengan Bapak dosen pengampu Bapak Dermawan MM dengan mata kuliah Manajemen Operasional. Pengertian manajemen operasional, fungsi serta contohnya. Menurut Heiser dan Berry-Render, manajemen operasional adalah bentuk pengelolaan menyeluruh serta optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, mesin, peralatan, dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. Dalam pendekatan lain, operation management juga diartikan sebagai pengelolaan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian semua kegiatan yang terkait dengan barang serta jasa secara langsung. Pengertian manajemen operasional lainnya adalah aplikasi ilmu manajemen untuk mengatur semua kegiatan produksi agar berjalan efektif dan efisien. Tidak hanya itu, operation management juga didefinisikan sebagai sebuah proses berkesinambungan dan efektif dalam menggunakan semua fungsi manajemen untuk mengintegrasikan beragam sumber daya secara efisien demi terwujudnya tujuan perusahaan. Jika dirangkum, seluruh definisi di atas merujuk pada pengelolaan sumber daya bisnis yang terkait produk dan jasa agar aktivitas bisnis berjalan efisien. Lalu apa yang dimaksud dengan mengelola sistem operasional? Penerapan operation management ditunjukkan untuk mengatur penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya yang dimaksud terdiri dari bahan mentah untuk produk, tenaga kerja, alat produksi, serta perlengkapan lainnya. Harapannya, proses produksi bisa berlangsung efektif dan efisien berkat sistem operasional yang tepat. Mengenai fungsi, di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi manajemen operasional. Hal yang tidak kalah penting dari mengetahui tujuan adalah mengenal fungsi manajemen operasional. Setidaknya ada 4 fungsi yang berjalan dari penerapan operation management. Fungsi perencanaan. Sesuai namanya, tahap ini meliputi semua kegiatan awal, mulai dari penentuan barang atau jasa yang akan diproduksi hingga jadwal kampanye marketing. Fungsi perencanaan juga mencakup penggunaan sumber daya serta fasilitas lain untuk menghasilkan suatu produk. Lalu adanya fungsi pengawasan. Tetapi tidak kalah penting adalah fungsi pengawasan. Fungsi yang satu ini mencakup semua aktivitas yang bertujuan mengarahkan dan menjamin agar berbagai kegiatan yang telah sedang dikerjakan sesuai dengan perencanaan. Lalu fungsi pengorganisasian. Untuk menjalankan semua kegiatan bisnis, perlu menentukan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Selain itu, juga perlu menetapkan kapabilitas atau skill set yang memenuhi kebutuhan bisnis. Tak kalah penting yaitu fungsi menelaah. Di dalam operation management, perlu ada peninjauan setiap kegiatan operasi dalam produksi. Maka dari itu, salah satu fungsinya adalah penelaah. Tahap ini meliputi semua kegiatan untuk memperoleh keterangan tentang setiap kegiatan operasi dan produksi. Lalu tujuan manajemen operasional, yang pertama ada efisiensi atau menjadikan operasional perusahaan lebih efisien. Yang kedua, productivity atau mengupayakan agar produktivitas perusahaan selalu meningkat. Yang ketiga ada ekonomi, menekan biaya atau pengeluaran yang terkait dengan berbagai kegiatan perusahaan supaya beban perusahaan lebih ekonomis. Yang keempat, kualitas, melakukan peningkatan kualitas perusahaan baik terkait produk maupun jasa. Dan yang terakhir, reduce processing time atau menekan waktu proses produksi dengan berkurangnya waktu produksi. Produk yang dihasilkan pun makin banyak. Contoh manajemen operasional serta ruang lingkupnya. Sementara itu, contoh kegiatan operasional manajemen dalam perusahaan jasa misalnya pendidikan, hukum, perbankan, asuransi, kesehatan, layanan masyarakat, transportasi, kesehatan, perdagangan, hiburan, administrasi, real estate, jasa profesional, dan jasa reparasi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, operation management dapat berlaku di perusahaan yang menawarkan produk ataupun jasa. Contoh operasional perusahaan penghasil barang antara lain pertanian, manufaktur, perkebunan, perikanan, pertambangan, konstruksi, otomotif, perumahan, pabrik pembuatan produk barang, serta industri berat atau ringan. Karakteristik manajemen operasional. Berikut ini adalah 3 karakteristik manajemen operasional. Yang pertama, ditujukan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, terdapat kegiatan yang melibatkan proses transformasi. Yang ketiga, ada mekanisme kontrol pengoperasian.
Di samping contoh tersebut terdapat 3 ruang lingkup manajemen operasional, yaitu perencanaan sistem produksi, pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Yang pertama, perencanaan sistem produksi pada ruang lingkup ini, yaitu sistem produksi dimulai dari proses perencanaan produksi yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Barang atau jasa yang diproduksi pasti berdasarkan permintaan atau kebutuhan para konsumen. Umumnya, sistem ini mencakup kuantitas, harga, kualitas, dan waktu. Dalam ruang lingkup ini ada 4 yang harus diperhatikan: penentuan tata letak fasilitas pabrik, penentuan lokasi pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan permasalahan yang standar. Pengendalian produksi. Pengendalian produksi dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Di dalam perencanaan produksi biasanya terdapat berbagai kebijakan dan standar yang harus dipenuhi. Perencanaan tersebut juga sering kali melibatkan prosedur pengawasan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Tujuannya agar proses produksi terkendali serta sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Lalu, pengawasan terhadap kualitas juga diperlukan dalam menentukan ukuran, cara, atau persyaratan fungsional dari suatu produk dan spesifikasinya. Pemeliharaan alat reproduksi mencegah terjadinya kerusakan produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan akibat kerusakan pada alat produksi. Pergantian alat produksi juga diperlukan apabila suatu produk yang dihasilkan masih ada cacat. Pengendalian produksi. Umumnya pengendalian produksi ini dibagi menjadi ke dalam 5 bagian sebagai berikut: pengendalian bahan baku, mengatur tentang pemindahan, pengemasan, dan penyimpanan berbagai bentuk dan jenis bahan baku; pengendalian biaya reproduksi, analisis biaya produksi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan secara optimal. Lalu ada juga biaya overhead yang meliputi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Jenis-jenis biaya tersebut harus diketahui dengan jelas karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap keuntungan atau laba perusahaan. Pengendalian tenaga kerja. Pengendalian ini yang dimaksud merujuk pada kuantitas dan kualitas tenaga kerja sehingga proses produksi dapat berjalan optimal. Pengendalian kualitas alat sebagai operation management yang digunakan untuk meningkatkan kualitas. Kemudian yang terakhir ada sistem informasi produksi. Pada umumnya, sistem informasi produksi terdiri dari 3 bagian, yaitu struktur organisasi, produksi atas dasar pemesanan, dan produksi untuk pasar. Struktur organisasi ini adalah perorganisasian dalam membentuk hubungan antara komponen organisasi, misalnya pembagian tugas dan jabatan dengan tujuan semua kegiatan dapat mencapai sasaran. Adapun keputusan produksinya dilakukan atas dasar permintaan konsumen secara spesifik maupun produksi untuk pasar. Kegiatan produksi untuk pasar umumnya didasarkan pada demand atau permintaan konsumen, baik konsumen lama maupun konsumen baru. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.